gemilang, Gus Halim datang. Desa yang suram, SDM-nya tak gemilang, Gus Halim datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari desa. Perkenalkan, saya Jaili Marlina, PLD Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Hari ini saya kedatangan tamu yang juga lebih spesial, yaitu salah satu anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut kalau di Aceh itu lebih dikenal dengan Tuhaput, Pak ya? Iya. Anggota Tuhaput, Pak ya? Tuhaput. Ya, anggota Tuhaput. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat, alhamdulillah ya. Masih semangat, Pak? Semangat. Udah panas nih. Ya, hari ini kita akan sedikit berbincang terkait dengan desa inklusif, Pak ya. Inklusif. Iya, desa inklusif, Pak. Nah, bisa Bapak perkenalkan diri lebih dahulu, Pak, Iya. kepada sahabat-sahabat desa kita semua. Baik. Terima kasih. Nama saya Fikri Adi, BPD Kampung Babah Jepan. Saya sudah menjabat lebih kurang 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, berarti barengan sama Pak Kecil juga, Pak ya? Barengan sama Pak Kecil. Udah hampir akhir masa Pak Kecil, apa aku nggak akhir masa jabatan? Pak Fikri Adi. Ya. Ini enaknya manggil apa? Bang, Pak? Yang enaknya mana? Yang enaknya mana ya? Nanti kita lihat enaknya manggil apa nih. Baik, Pak. Jadi kita akan sedikit berbincang terkait dengan desa inklusif, Pak ya. Ya. Desa inklusif. Bagaimana sebagai Tuhaput di Kampung Babah Jepan, bagaimana proses pembangunan desa inklusif di Kampung Babah Jepan ini, Pak? Bisa diceritakan sedikit, Pak? Baik. Berbicara tentang desa inklusif, semua lapisan masyarakat, khususnya di Kampung Babah Jepan, punya hak untuk mengawal dana desa yang dijalankan. Salah satu program yang kami unggulkan adalah beasiswa untuk masyarakat miskin. Untuk masyarakat miskin, beasiswa untuk masyarakat miskin. Itu sudah dijalankan sejak? Sudah dijalankan selama 2018 sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, Pak ya. Ada program yang menyentuh langsung ke masyarakat dan itu menyentuh kelompok marginal, yaitu kelompok miskin di Kampung Babah Jepan, Pak ya. Nah, menarik, Pak. Program ini bisa Bapak ceritakan bagaimana proses cikal bakal awal inisiasi program beasiswa ini? Bisa saya ceritakan, Pak? Kami melihat, saya sebagai BPD di Kampung Babah Jepan bersama pemerintah desa Kampung Babah Jepan melihat ada sekitar 70 orang lebih lah. Ya, 70 orang. Masyarakat miskin. Siswanya, Pak ya? Siswa ya. Yang kurang mampu lah, itulah. Kami berinisiatif ya, Pak. Untuk melahirkan satu program. Program beasiswa untuk masyarakat miskin. Khususnya untuk anak-anak yang lagi berpendidikan. Di Kampung Babah Jepan. Iya. Itu untuk bertujuan untuk mendongkrak pendidikan yang setara, yang sama di kota lah, kayak gitu. Jadi kan kami boleh tinggal di kampung, pendidikannya boleh. Mantap. Kita tinggal boleh di kampung, pendidikan kualitas kota lah ya. Itulah. Jadi anak-anak yang miskin di daerah pun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, Pak ya. Dan itu kita wujudkan untuk desa Babah Jepan, Pak ya. Nah, hingga saat ini, Pak, apa dampak nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kampung Babah Jepan, terutama yang menerima nih, Pak? Jika kita bilang kan mereka kan sudah menerima beasiswa tuh, Pak. Dampak nyatanya tuh bagaimana, Pak? Secara Bapak lihat. Dampak nyata yang kita lihat
penerima manfaatnya mensyukuri lah apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Memang Walaupun sedikit. walaupun sedikit ya, semampu desa juga ya. Desa. Semampu desa juga. Karena kan nggak harus ke beasiswa semua kan. Iya, iya, pembangunan desa inklusif eh, itu kan juga bukan hanya itu Pak ya, ada juga posyandu juga ya, posyandu untuk lansia juga kita punya Pak ya. Lansia kita punya. Lansia juga kita, itu juga salah satu pelayanan dasar untuk kelompok-kelompok marginal, ibu perempuan, anak-anak juga kita punya pelayanan dasar sama seperti desa-desa yang lain juga. Tetapi yang prioritas di Desa Babacepan ini memang beasiswa untuk anak-anak miskin Pak ya, agar pendidikannya berkualitas kota kalau bahasa ininya pendidikan kualitas kota. Bahasa keren ya. Bagus. Ya. Desa, boleh desa, pendidikan kualitas kota. Nah, ini Pak, secara ini Pak ya, berapa kali Pak sudah diberikan itu? Setahun sekali ya? Kalau untuk diberikan beasiswa dalam 1 tahun 1 kali. 1 kali. Cuma dari 2018 sampai dengan 2023. Iya, terus tahun, berkelanjutan Pak ya, terus berkelanjutan. Dan sebagai BPD itu ya, sebagai Tuhaput tuh harus mengawasi tuh Pak. Mengawasi tuh, apa udah diberikan apa belum Pak ya? Itu harus. Itu harus Pak ya, jangan-jangan pula nanti duitnya udah pakai tas sama anak Tuhaput ya. Iya Pak. Karena begini, setahu kami ya, kami sebagai BPD kan berhak mengawasi jalannya roda pemerintahan di desa. Iya, pasti. Uang yang dikasih misalnya ke baik itu santri maupun mahasiswa melalui transfer. Transfer itu harus dipastikan juga Pak. Pastikan, kan ada. Kita minta itu apa slip setoran. Slip setorannya ada pegang, udah lihat? Pernah kita. Oh, pernah. Harus kita minta. Harus ya. Nanti di pelaporan itulah desa inklusif itu mau partisipasi aktif seluruh masyarakat desa tuh harus diawasi tuh. Jadi udah lihat ya slipnya, udah dibagikan ya? Udah ya. Pasti itu terima ya? Pasti lah. Kan ada slip. Ada slipnya, ada anggarannya berapa Pak ya? Anggarannya dianggarkan berapa, perencanaannya berapa, jadi bisa diinikan Pak ya. Nah, menarik Pak ya. Baik, menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Tuhaput Kampung Babacepan. Semoga menjadi juga contoh bagi Tuhaput-Tuhaput yang lain agar menginisiasi program-program pemerintah desa yang lebih menyentuh kelompok-kelompok marginal, terutama seperti contoh di Desa Babacepan menyentuh kelompok anak-anak miskin dan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di desa bertaraf kota. Bertaraf kota Pak ya. Aku suka di pendidikan desa bertaraf kota. Nah, baik Pak, sangat menarik bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas ilmu dan bimbingannya. Kami dari pendamping lokal desa sangat mengapresiasi kepada Pak Tuhaput Kampung Babacepan dan pemerintah Desa Babacepan dalam menginisiasi program-program yang dalam pembangunan desa inklusif, terutama program-program yang berkaitan dengan pendidikan desa berkualitas kota ya. Baik, demikian. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya pelamping lokal desa Kecamatan Panga, Jaili Marlina, pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama-sama kita membangun desa bersama.